cantik sekali. Jika aku bisa memilikimu, aku akan mati tanpa penyesalan. Siapa yang mengirimmu? Aku, Bicaralah, Liu. itu benar-benar dia. Ibu. 7 tahun. Aku telah kembali. Aku harus mencari tahu pembunuh yang menyebabkan kematianmu saat itu. Dan segala penderitaan yang kutanggung selama bertahun-tahun itu. Aku akan membuat mereka membayar setiap bagiannya. Insomnia, selama seminggu. Dia sangat mudah tersinggung. Insomnia dan gangguan manik. Anggaplah dirimu beruntung. Coba obat sekti tangku. Mari kita lihat apakah itu efektif. Ingin mencobanya? Dari mana wanita gila ini berasal? Usir dia. Jangan bergerak. Kau penuh dengan amarah. Berhati-hatilah, api hatimu sedang terhambat. Itu bisa dengan mudah menyebabkan sembelit. Sayang sekali. Aku tidak ingin mengobatimu lagi. Berhenti. Apa? Kau ingin melihat darah? Aku tidak keberatan menemanimu. 50 juta. Setuju. Melihat wajahmu, yang begitu enak dipandang. 50 juta. Aku akan memintamu lebih banyak nanti. Asisten Li, Anda akhirnya tiba. Apa yang terjadi? Li Feng. Lihat. Cieochi. Dia sedang tidur. Ya, baru saja seorang wanita muda selesai bermain piano. Dan Cieochi langsung tertidur. Segera panggil Dr. Shi. Ya. Cieochi, Anda sudah sadar. Sudah berapa lama aku tidur? Selamat. Anda tidur selama beberapa jam. Musik piano itu. Pergilah periksa. Dalam 1 jam, aku ingin tahu siapa yang memainkan piano itu. Ya. Ibu, ada kabar dari pihak kakak Leopard? Lu Xiaowan. Belum. Liu Xin. Itu pasti benar. Menyiksa wanita jalan kecil itu sepanjang malam. Dia masih belum sadar. Wanita murahan itu sudah pergi selama 7 tahun. Tapi tepat saat Suwanji dan aku akan bertunangan, dia kembali. Xiaowan, Suwanji, aku dengar kakak perempuanmu, Luo Tangxi telah kembali. Lin Xuanji. Suwanji. Meskipun kau dan kakakku bertunangan. Kemarin, saat kakakku kembali tadi malam, aku dengar dia menginap di hotel bersama seorang pria tua. Apa yang kamu katakan? Wanita ini benar-benar tidak tahu malu. Jangan khawatir, Xiaowan. Aku akan memberitahu ibuku untuk membatalkan pertunangan dan menikahimu sebagai gantinya. Siapa sebenarnya yang tidak tahu malu? Kakak, kenapa kau kembali? Mereka bilang tadi malam tahu. Apa ini? Kepala terpenggal.
Itu hanya kepala maneken dari tempat pangkas rambut. Apakah itu membuatmu begitu takut? Kau bahkan berani menyewa seseorang untuk mencelakaiku. Baru saja kembali ke negara ini, dan kau sudah menyewa orang untuk merusak reputasiku. Kau benar-benar kakak yang baik, ibu tiri yang baik, dan kau juga. Dulu kau sangat perhatian padaku. Tapi saat ibuku meninggal, kau malah menjalin hubungan dengan Luo Xiaowan. Melihatnya sekarang, bajingan dan wanita murahan. Kalian adalah pasangan yang sempurna. Luo Tangsi kamu, apa yang kalian semua? Teriakan pagi-pagi begini. Luo Tianhong. Tangsi. Kapan kamu kembali? Tuan, biar aku beritahu. Apel, Itu benar. bajingan. Kamu masih punya nyali untuk kembali. Luo Tianhong, aku hanya di sini hari ini untuk satu hal. Untuk mengambil papan arwah ibuku. Kamu anak yang kurang ajar. Ibumu adalah milik keluarga Luo. Papan arwah harus tetap berada di rumah Luo. Begitukah? Kalau begitu aku terpaksa mengambilnya dengan paksa. Kamu putri yang durhaka. Bolehkah saya bertanya, siapa kepala keluarga Luo? Aku Luo Tianhong. Dan siapa Anda? Saya asisten. Ci Eochi, Li Fen. Tuan Muda Ci. Keluarga Ci. Tuan Muda Ci, saya tidak tahu Anda berkunjung. Saya gagal menyambut Anda dengan baik. Kami di sini untuk mencari Nona Luo. Mencariku. Astaga. Tuan Muda Ji, pemuda terkaya di Haichang, datang mencariku secara pribadi. Pasti karena pesta dansa itu yang membuatnya mengingatku dengan begitu manis. Aku adalah Nona Luo. Aku. Xiaowan, hati-hati. Jangan jatuh. Jangan menarik-narik aku. Tuan Muda Ci, apakah Anda di sini? Untukku. Luo Tangsi. Ikut aku. Atas dasar apa? 50 juta. Itu terlalu rendah. Lagi pula, aku punya urusan yang belum selesai. Aku bisa membantumu dengan itu. Tidak perlu. Kau harus ikut denganku hari ini. Tangsi, mengenai urusan ibumu, kita bisa mendiskusikannya lain hari. Pergilah dengan CEOC terlebih dahulu. Tidak perlu menunggu hari lain. Kita akan melakukannya hari ini. Ini. Tapi hari ini, benar-benar tidak bisa. Anda lihat, papan arwah itu sudah tua. Saya meminta seseorang untuk membawanya, untuk dikat ulang 2 hari yang lalu. Lain hari saja ya. Baiklah. Kalau begitu aku akan menggunakanmu untuk eksperimenku terlebih dahulu. Oke. Ayo pergi. Tanda tangani. Gaji tahunan dengan 6 angka 0 untuk menjadi pianis pribadimu. Apa? Kira terlalu sedikit. Tidak. Uang bukan masalahnya. Hanya saja, aku ingin menggunakanmu untuk sebuah eksperimen. Sebuah eksperimen. Menggunakan musik untuk mengobati insomnia. Kasus seperti milikmu. Benar-benar langka. Dan, jujur saja aku sangat penasaran. Bagaimana tepatnya kau bisa mengalami kondisi ini? Apakah itu fisiologis? Atau psikologis? Apakah kau mengalami guncangan? Semacam trauma. Jangan tanya hal-hal yang tidak seharusnya kau ketahui. Baiklah, baiklah. Bagaimanapun uang adalah segalanya. Tapi aku bukan seseorang yang bisa kau suruh-suruh. Cepat tanda tangani. Jangan buang waktuku. Tunggu. Kontrak ini mengatakan aku harus pindah ke kediaman Ci. Kau adalah dokter pianoku. Tentu saja kau bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hariku. Dalam mimpimu. Ci. Apa maksud dari ini? Kau hanya perlu patuh. Jangan khawatir. The film Aku was tidak akan memperlakukanmu translated dengan and buruk. narrated by M Media. Aku tahu bahwa keluarga Ci milikmu adalah yang terkaya di Haicheng. Namun aku
terbiasa hidup bebas dan santai. Bahkan jika kau memberiku sebuah kastil, aku tidak akan tinggal. Sampai jumpa lagi. Aku sedang tidak ingin berkelahi hari ini. Kau pikir kau memenuhi syarat untuk menyentuhku? Ya jika kau punya nyali, kenapa tidak terbang ke sana saja? Baiklah. Sampai jumpa lagi. 50 juta. Cieochi, ini. Pergilah menyelidiki. Aku ingin tahu segalanya tentang dia. Ya. Bagaimana bisa dia? Si brengsek Luo Tangxi, bagaimana mungkin dia layak melayani Tuan Muda Qi? Dia pasti telah memberitahu orang-orang di luar bahwa dia adalah putri dari keluarga Luo. Keluarga Qi hanya melakukan ini karena menghormati ayahmu. Aku adalah putri sulung yang sah di keluarga ini. Aku ingin. Ingin apa? Luo Tangxi, kau masih punya nyali untuk kembali. Kau. Apa yang terjadi antara kau dan si Yu Qi? Bagaimana? Bukan urusanmu. Kau. Cukup. Tangxi. Aku bertanya padamu. Apa sebenarnya hubunganmu dengan Qi Yehan? Biar ku beritahu. Keluarga Qi ini bukan orang yang bisa dipermainkan. Apa hubungannya denganmu? Katakan padaku. Jika aku membuat keluarga Qi marah, apakah mereka akan mengamuk dan menghancurkan villa milikmu ini berkeping-keping? Itu ide yang bagus. Tuan, tolong jangan marah. Luo Tangxi, kau tumbuh besar dengan memakan makanan dari keluarga Luo. Bagaimana bisa kau begitu tidak tahu berterima kasih? Mendengar kau berkata begitu, kurasa aku berhutang cukup banyak pada keluarga Luo. Kalau begitu akun ibuku, dengan siapa aku harus menyelesaikannya? Kamu kurang ajar. Itu benar. Aku memang berhutang pada kalian keluarga Luo. Cukup banyak uang. Kemarilah. Ambil 10 juta ini. Sebagai pembayaran atas makanan yang kau sediakan. Ini terlalu memalukan. Kau menginginkannya. Berlututlah dan ambil itu. Luo Tangxi, kau yang tidak tahu berterima kasih, wanita tak berperasaan. Apa kau pikir kami peduli? Dengan 10 jutamu itu, keluarga kami. Tangxi, apakah cek ini asli? Apakah ini benar-benar nyata? Itu tergantung bagaimana kau melihatnya. Kalau begitu, aku tidak akan sopan lagi. Aku bilang, berlututlah. Apakah kau tidak mengerti bahasa manusia? Berlutut. Tangxi, bagaimanapun kita punya sejarah bertahun-tahun, bisakah kita? Kalau begitu lupakan saja. Berlututlah. Xiaowan, berlutut. Kau juga berlutut. Ayah, kurasa kau salah paham. Aku bilang, kalian bertiga. Berlututlah dan ambil itu. Apel. Aku ini ayahmu. Sejak hari ibuku meninggal, kau bukan lagi ayahku. Lupakan saja. Ketulusanmu jelas kurang. Mengenai cek ini, lupakan saja. Berlutut. Aku berlutut. Kalau begitu cepatlah. Kesabaranku terbatas. Berlutut. Lihat dirimu. Merangkak seperti pilar. Anggap saja itu hadiah. Kau. Tangxi. Cek ini. Tidak mungkin palsukan. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Itu bukan urusanmu. Bagaimanapun selama bertahun-tahun ini, kau juga tidak pernah peduli padaku. Karena seluruh keluargamu akhirnya mendapatkan begitu banyak uang. Sebaiknya kau berpikir hati-hati tentang cara membelanjakannya. Lagi pula, ini adalah uang yang membeli ikatan keluargaku untuk paruh pertama hidupku. Kau belum boleh pergi. Kita masih harus memverifikasi keaslian uang ini. Tuan, cek ini mungkin benar-benar asli. Lagi pula dia dibawa pergi oleh pewaris keluarga Qi. The film was translated Kepala pelayan, and bawa cek narrated ini by ke ban M dan Media. cairkan.
Aku tidak percaya. Kau benar-benar punya 10 juta. Tuan. Ini benar 10 juta, Tuan. Lihat. Kau membawanya kembali. Semuanya ada di sini. Ya. Kau percaya padaku? Tangsi. Karena kau begitu kaya. Mengapa tidak mengatakannya lebih awal? Kau hampir merusak hubungan kita sebagai ayah dan anak. Hentikan kemunafikan itu. Maksudmu, jika aku tidak memiliki 10 juta ini, kita tidak akan memiliki ikatan ayah anak lagi. Ayah tidak bermaksud begitu. Bagus. Lagi pula aku tidak menginginkannya. Mulai hari ini, kita memutuskan hubungan ayah anak kita. Tangsi, kemana orang-orang dari keluarga Ci itu membawamu kemarin? Katakan apa yang ada di pikiranmu. Jangan terlalu tegang. Ibu hanya berpikir, karena hari ini kamu libur, aku bisa mengantarmu pergi berbelanja dan membelikanmu beberapa baju baru. Karena kau akan bekerja di bawah CEO Ci, kau benar-benar harus memiliki beberapa pakaian yang bagus. Dan omong-omong, ada Xiaowan, kalian berdua kakak beradik, sudah lama tidak pergi berbelanja bersama. Kenapa kalian tidak pergi keluar dan bersenang-senang? Bagaimana? Selain itu, mulai sekarang, kau harus membawa Xiaowan ke kediaman Ci lebih sering. Saat kau di sana, cobalah untuk menyebutkan Xiaowan padanya. Bukankah Tuan Muda Ci suka mendengarkan piano? Biar aku beritahu, permainan piano Xiaowan sangat indah. Jika kau sewaktu-waktu merasa lelah nanti, kau bisa membiarkan Xiaowan bermain untukmu. Tidak. Jujur saja anak ini, jika bukan karena fakta bahwa kau menyandang nama Luo, apakah kau benar-benar berpikir Tuan Muda Ci akan menyukaimu? Yaitu berjalan dengan sempurna. Aku baru saja memutuskan hubungan dengan Luo Tianhong. Mungkin aku harus mengganti nama belakangku. Ibu hanya menggodamu. Kau ini, kenapa kau menanggapinya begitu serius? Ibuku sudah lama meninggal. Kau tidak layak menyebut dirimu ibuku. Kau sama kejinya, seperti ibumu. Aku benar-benar ingin meninju wanita tua ini sampai mati. Tidak. Itu akan membuatnya terlalu mudah. Aku akan ikut bermain. Untuk saat ini. Bibi. Kau ingin aku membawa Xiaowan ke kediaman Ci kan? Tidak masalah. Benarkah? Percayalah. Ibumu di sini harus menelan harga diriku dan memohon pada Tangsi untuk ini. Xiaowan. Setelah kau sampai di kediaman Ci, kau harus memberikan kesan yang baik. Agar Ci Yehan jatuh cinta padamu. Tangsi. Xiaowan bagaimanapun juga adalah adik kandungmu. Di masa depan, ketika kau berada di sisi Tuan Ci, kau harus menjaganya. Jangan hanya bersikap seperti penonton yang tidak peduli. Tepat sekali. Begitu Xiaowan kita menikah ke dalam keluarga Ci, maka keluarga Luo kita akan semakin terpandang. Ibu, lihat dia. Begitu aku menikah ke dalam keluarga Ci, dia pasti akan menindasku. Sama sekali tidak. Ci Yehan hanya boleh menyukaiku. Dosis yang sangat kuat. Luo Tangsi, kau hanya butuh setetes ini untuk hancur selamanya. Aku tidak percaya bahwa setelah kau menjadi monster, Ci Yehan masih akan menginginkanmu. The film was translated and narrated by M Media. Luo Xiaowan, apakah kau benar-benar berpikir racun kelas rendah seperti itu cukup untuk menyergapku? Oke. Sebaiknya kau simpan saja
dan nikmati sendiri. Lu Xiaowan. Riasanmu terlalu tebal. Apa yang kau tahu? Kau tidak punya selera. Aku mungkin tidak punya selera, tapi itu masih lebih baik daripada cara kau memoles dirimu sendiri, seperti hantu. Apa yang kau bicarakan? Biar ku beritahu rahasia tentang Chiehan. Chiehan tidak suka wanita yang memakai riasan tebal. Jika kau ingin memenangkan hatinya, sebaiknya kau beralih ke tampilan alami. Wajahku. Bagaimana ini bisa terjadi? Xiaowan, apa yang terjadi dengan wajahmu? Pasti itu Lu Tangxi. Setelah dia masuk ke dalam kamarku tadi, aku jeti seperti ini. Dialah yang menghancurkanku. Lu Tangxi. Kau anak durhaka. Siapa yang memanggilku? Tangxi, mengapa kau melakukan ini padaku? Aku hanya memberimu balasan yang setimpal, karena kau menaruh racun di penghapus hiasanku. Aku tentu saja membalas perbuatanmu. Kau memfitnahku. Aku tidak akan pernah menyakitimu. Tuan, gadis ini hanya cemburu karena Xiaowan bisa bersama Chiehan. Daripada membuang waktu dengan kebohongan ini, sebaiknya kau berpikir tentang cara mengobati wajahmu sendiri. Hei Xiaowan, Hei Xiaowan. mau kemana kau? Hei, penjaga toko, kau menjual racun itu padaku. Apakah kau punya penawarnya? Harganya sangat mahal. Berapapun biayanya, aku menginginkannya. Sekarang, segera, sekarang juga. Berlutut. Kau tidak pernah sekalipun memperlakukanku seperti anak kandungmu sendiri. Jika aku berlutut, apakah kau bahkan sanggup menanggungnya? Kau. Baiklah. Kepala pelayan, ambilkan aku tongkat rotan. Hari ini aku akan memukulmu sampai mati. Tuan, Chiehan ada di sini. Chiehan. Tuan Muda Chi, mohon maaf karena tidak menyambut Anda lebih awal. Pergi. Pulanglah bersamaku. Aku ingin mendengarmu bermain piano. Lu Tangxi, aku ingin kau mati. Awas. Chiehan. Chiehan, bagaimana keadaanmu? Kau baik-baik saja. Kenapa kau begitu bodoh? Kenapa kau menghalangi tembakan itu untukku? Jika kau terluka, tidak akan ada lagi orang yang tersisa untuk bermain piano bagiku. Jangan katakan apa-apa lagi. Saya akan mengobati lukamu. Siapa kau? Beraninya kau menyerang Tuan Muda keluarga Chi. Dia adalah yang jelek dari rumah kita. Dia sudah gila. Kepala pelayan, seret dia pergi sekarang juga. Kurung dia. Kau tidak bisa mengurungnya begitu saja. Menyerang Cheo Chi. Dia harus diseret dan diberikan kepada anjing. Kenapa kalian tidak bergerak? Kau benar. Minggir kepala pelayan. Sekarang sudah tidak apa-apa. Terima kasih telah menyelamatkanku hari ini. Hanya ucapan terima kasih sederhana. Ada hal lain. Seperti apa? Pulanglah bersamaku. Dan mainkan piano untukku. Ikut aku. Salah satu dari 3 piano terbaik yang diakui dunia sebuah Bessendorfer. Selera yang cukup tinggi. The film was Pakai itu. translated and narrated by M Media. Tidak. Aku hanya di sini untuk bermain piano.
Tidak perlu berganti baju tidur bukan? Ganti pakaian, lalu mainkan pianonya. Setelah selesai tidurlah. Ada masalah dengan itu? Tidak. Ada masalah. Aku punya. Prinsipku sendiri kau tahu. Kalau begitu kau tidak perlu ganti pakaian. Pelanggaran kontrak. Denda. 100 miliar. Baiklah. Aku akan berganti. Itu hanya seragam kan? Wajah cantik ini sedikit mirip dengan adik laki-laki itu dari ingatanku. Kenapa kau begitu gelisah? Kenapa lehermu begitu merah? Bukan apa-apa. Hanya saja beberapa orang memiliki motif tersembunyi dan tidak bisa menjaga tangan mereka saat tidur. Jika kau tidak bangun sekarang, ini bukan sekadar tidur nyenyak biasa. Tidurlah. Aku akan memainkan piano untukmu. Apakah Ciyehan secara alami penuh curiga? Atau dia punya gangguan psikologis? Ini adalah villa pribadi keluarga Chi. Jika kau tidak pergi sekarang, aku tidak akan sesopan ini. Anak muda, kami adalah Ibu Tangsi dan adik perempuannya. Kemarin, Tangsi tidak membawa apa-apa. Dia pergi dengan terburu-buru dan langsung datang ke keluarga Chi. Kami juga tahu bahwa keluarga Chi tidak akan pernah memperlakukan Tangsi kita yang benar-benar. Tapi bagaimanapun juga, kami adalah keluarganya. Jadi kami tidak bisa tidak khawatir. Tepat sekali. Kau lihat, kami sudah mengemas barang-barang yang biasanya dia sukai, khusus untuk mengantarkannya. Baiklah. Tangsi, melihatmu, aku sangat senang. Kau pergi dengan terburu-buru kemarin. Jadi hari ini, kami membawakan barang-barangmu kepadamu. Jika kau mencoba mengusir aku dan Xiaowan, pergi. Aku akan memberitahu semua orang di Haicheng bahwa kau adalah putri yang kejam dan tidak berbakti, putri durhaka. Kalau begitu tetaplah di sini. Tapi jangan lupa, Lu Xiaowan melukai Ciyehan. Bahwa dia tidak diseret keluar untuk diberi makan anjing. Sudah cukup beruntung. Katakan padaku, jika Ciyehan mengetahuinya, apa yang akan terjadi? Selama kau tidak mengatakan apa-apa, siapa yang akan tahu? Orang yang ingin disakiti Lu Xiaowan adalah aku. Aku hanya khawatir dia mungkin melakukan sesuatu yang gegabah. Itu tidak akan baik. Pertunjukan menarik akan segera dimulai. Xiaowan, malam ini kau harus tampil dengan baik. Mulai sekarang, ayahmu dan aku, dan seluruh keluarga Luo, semuanya akan bergantung padamu. Jangan khawatir, aku pasti akan merebut hati Ciyehan. Ini adalah pakaian dalam seksi yang kusiapkan untukmu. Pria bagaimanapun juga adalah makhluk visual. Kau harus memakainya sampai dia mimisan. Dan ini, cari saat yang tepat untuk membuat Ciyehan meminumnya. Itu dijamin berhasil. Berusahalah sebaik mungkin untuk hamil anaknya malam ini. Ibu, Nona Luo, CLC sekarang meminta kehadiran Anda untuk bermain piano. lepaskan aku. Kakak sedang merasa tidak enak badan. Dia seharusnya tidak bermain piano. Tapi,
Kakak, lepaskan aku tolong. Baiklah, biarkan dia mencobanya. Jika dia berhasil, aku akan segera ke sana. Baiklah. Lu Tangxi. Tunggu saja sampai aku menjadi Nyonya Chi. Setiap hari mulai sekarang, kau akan mencuci kakiku dan membawakan sepatuku. CLC tidak suka orang yang lamban. Setelah Anda selesai bermain, segera pergi. Jangan berlama-lama. Dimengerti, kau boleh kembali bekerja. Kenapa lama sekali? Mulai. JTC LC adalah tipe yang sulit didekati. CLC, Siapa kau? Keluar. CLC, ini aku Xiaowan. Dan di mana Lu Tangxi? Kakak sedang tidak enak badan, jadi dia membiarkanku datang menggantikannya untuk melayani Anda. Keluar. Kirim Lu Tangxi untuk menemuiku. CLC, Keluar. Jangan memaksaku mengulanginya. Untuk ketiga kalinya. tolong jangan marah CLC. Minumlah air dulu. Aku akan memanggil kakakku segera. Tidak. Keluar. CLC, Tuan Muda Ci. Untung aku datang dengan persiapan. Aku menyemprotkan pakaianku dengan obat perangsang yang kuat. CLC, berhenti di situ. Apa yang terjadi di atas? Kenapa begitu gaduh? CLC Dia sudah gila. Marah. Apa yang kau lakukan pada Ciehan? Aku. Jangan bilang kau tidak tahu. Aku hanya memberinya sedikit obat semacam itu. Kau memberi Ciehan obat. Apa hakmu memukulku? Kau hanya orang biasa yang mencoba melakukan hal di luar kemampuanmu. Kau sangat menjijikan. Kau tidak punya rasa malu. Tidak. Ciehan benar-benar telah dibius. Tapi satu-satunya penawarnya adalah seseorang. Tidak ada gadis lain di sini. Bisakah aku meminta bantuan Li Feng saja? Tidak. Itu akan terlalu kejam bagi asisten Li. Aku ingat ibuku mengatakan, akupuntur juga bisa menghilangkan racun. Baiklah, aku harus mencobanya sebagai langkah terakhir. Tentang apa yang baru saja terjadi, mari kita anggap itu tidak pernah terjadi. Baru saja. Apa yang kau bicarakan? The film was translated Tidak ada itu bukan and apa-apa. narrated by Tidak M ada. Media. Kenapa kau begitu gugup?
Aku tidak gugup. Segelas air akan membantu. Air ini rasanya sangat aneh. Itu air yang dituangkan Luo Xiaowan. Air ini. Tidak. Wajah ini benar-benar terlihat seperti kakak Xiaoyi. Kakak Xiaoyi, jangan menangis. Aku akan memainkan sesuatu untukmu. Tuan Muda Qi, tentang tadi malam. Tentang tadi malam. Kau harus bertanggung jawab. Itu salahku. Bagaimana kalau begini? Aku bisa bermain untukmu secara gratis, selama yang kau mau. Baik. Kalau begitu untuk seumur hidup. Sebenarnya, ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ada apa? Sejak aku kembali kali ini, aku sebenarnya sedang mencari seseorang. Siapa? Aku telah menanti kekasih masa kecilku. Kekasih. Kau. Jatuh cinta padanya. Aku. Hai. Tuan Qi. Tuan muda keluarga Lin. Ingin bertemu Nona Luo. Qi Euqi. Aku di sini untuk menemui Tangxi. Tolong minta dia turun. Siapa kau? Apakah Tangxi nama yang pantas kau gunakan? Qi Euqi. Aku tidak peduli, apakah kau benar-benar menyukai Tangxi atau tidak. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Ibu Tangxi dan ibuku telah menjodohkan kami sejak kecil. Meskipun ibu Tangxi sudah meninggal, pertunangan ini tidak bisa dibatalkan. Tuan muda Lin, sejauh yang saya tahu, selama bertahun-tahun ini, Anda telah bersama adik perempuan, Nona Luo. Dan terlebih lagi, Anda sudah bertunangan. Itu semua hanya rumor. Aku sudah menunggu Tangxi selama ini. Kami berdua tumbuh bersama sebagai teman masa kecil. Aku telah menanti kekasih masa kecilku. Kekasih. Kekasih masa kecil. Kekasih masa kecil yang disebutkan Tangxi. Orang itu adalah kau. Tentu saja. Hubungan kami sangatlah dalam. Dulu sekali. Apa yang sedang kau lakukan? Keluar. Mulai sekarang tanpa izinku. Kau tidak diizinkan menginjakan kaki di sini lagi. Kau Qi, jangan lupa, aku adalah bagian dari keluarga Lin. Jangan memaksaku. Mengatakannya lagi. Jika tidak, aku akan membuat keluarga Linmu lenyap sepenuhnya. Qi Yehan, tunggu saja kau. Sampaikan pesan ini. Tidak ada yang boleh mengikutiku hari ini. Dimengerti. Kemana Qi Yehan pergi? Saya tidak tahu. CLG melarang siapapun mengikutinya. Licik. Masalah apa lagi yang sedang dia rencanakan? Halo, Tangxi, ada masalah mendesak. Ayah ingin menemuimu. ada apa? Apakah kau menemukan kakak lopat lagi? Mencoba mengakhiri hidupku. Berapa juta kali ini? Nah, bagaimana mungkin ayah menyakitimu? Cepatlah, aku sudah mengirimkan alamatnya. Kau harus datang. Mari kita lihat tipu muslihat apa yang sedang kau lakukan kali ini. Lewat sini Nona Luo. Luo Tianhong. The film was translated and narrated by M Media.
Tangsi, menikahlah denganku. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Menikahlah dengannya. Kenapa harus kau bajingan? Nah, apakah itu cara bicara yang sopan? Xuanji adalah tunanganmu. Kau memanggilku ke sini hanya untuk ini. Xuanji sudah menunggumu. Dia menyiapkan upacara lamaran ini. Hanya untukmu. Apakah kau tidak tersantun? Aku benci menyelamatkan seseorang seperti ini. Demi Lu Xiaowan. Aku tidak menginginkannya. Luo Tangsi. Keluarga Lin bagaimanapun juga adalah keluarga terpandang. Kau menolakku di depan semua orang. Apakah kau sama sekali tidak peduli dengan reputasiku? Kau peduli dengan reputasi. Jika kau peduli dengan reputasi, apakah kau akan bersama Lu Xiaowan selama 7 tahun ini? Apel. Apakah kau cemburu? Nona Luo, kau dan Tuan Muda Lin memiliki ikatan pernikahan. Mengapa kau pergi begitu saja saat itu? Nona Luo, kami mendengar bahwa tadi malam kau muncul di sebuah hotel bersama pria asing. Nona Luo, apakah penundaanmu dalam memutuskan pertunangan dengan Tuan Muda Lin? Karena keluarga Luo ingin mendaki tangga sosial melalui keluarga Lin. Semuanya, saya di sini untuk mengumumkan secara resmi bahwa pertunangan saya dengan keluarga Lin dibatalkan. Luo Tangsi. Apakah kau sudah memikirkan apa yang sedang kau katakan? Apakah kau menghormati perjanjian ibumu? Kalau begitu kenapa kau tidak pergi bertanya tentang maksud ibuku? Tangsi. Baiklah. Bahkan jika kau tidak peduli dengan orang lain, setidaknya kau harus mempertimbangkan. Pikirkanlah keluarga Luo. Pertunangan ini diputuskan oleh kedua belah pihak, keluarga Luo dan Lin. Bagaimana bisa kau begitu mengabaikan kedua orang tuamu? Paman benar. Pernikahan adalah keputusan orang tua. Dengan memutuskannya sendiri, kau hanya bersikap durhaka. Kau Lin? Bagaimana aku bertindak? Bukan untuk kau. Tunjuk-tunjuk. Kau benar-benar tidak tahu status keluarga Lin kami. Hanya itu. Jika kau sangat membenciku, silakan saja. Lanjutkan dan hancurkan keluarga Luo. Halo, Asisten Li. Di mana Ci Yehan? Nona Luo, saya benar-benar tidak tahu. Ci Euchi tidak membiarkan kami mengikutinya hari ini. Kau tidak tahu? Baiklah Ci Yehan. Bermain petak umpet denganku. Aku tidak percaya. Aku tidak bisa menemukanmu. Aku baru saja kembali ke negara ini. Dan pertama kalinya aku menggunakan keahlian meretas. Itu harus untuk menemukanmu Ci Yehan. Mari kita uji teknik pelacakanku. Lihat bukankah itu, tuan muda playboy dari keluarga Ci? Ya Tuhan, aku tidak menyangka akan bertemu dengannya di sini. Tampan. Mau membelikan kami minuman? Tampan. Mau bermain dadu denganku? Ci Yehan. Apa yang kau lakukan? Tidakkah kau tahu tentang siapa cepat dia dapat? Siapa wanita ini? Apakah dia gila? Ci Yehan, kau benar-benar berani tidak menjawab panggilanku dan menghilang. Dan kau masih tertawa? Ini semua salahmu, karena aku ditipu hari ini oleh Luo Tianhong dan si brengsek Ling Xuanji, dan mereka punya nyali untuk secara menjijikan melamarku. Aku kehilangan muka hari ini. Ini semua karena kau, murni karena kau. Lin Xuanji. Kekasih masa kecilmu. Kakak Xiaoye. The Aku benci. Bajingan itu film was tidak akan pernah translated menjadi and kakak Xiaoye. narrated by M Media. Apa yang kau tertawakan? Orang yang kusukai. Memiliki orang lain di hatinya. Karena aku tidak bisa memilikinya.
Bukankah seharusnya aku melepaskannya saja? Apa yang kau bicarakan? Sudahlah. Lupakan saja. Lin Kume. Berita terkini, putri sulung keluarga Luo menolak mentah-mentah lamaran pewaris Lin dan terlihat sedang berciuman dengan tuan muda Cie di jalan. Ibu, minumlah teh ini. Bukan teh ini, aku ingin minum. Melainkan teh dari menantu keluarga Luo. Lihat dirimu. Sesuatu yang sepenting lamaran pernikahan. Dan kau bahkan tidak berkonsultasi dengan ibumu sebelumnya. Orang tua Luo Tianhong itu. Yang menelantarkan istri dan anaknya dulu. Tangsi, bagaimana bisa kau mendengarkannya? Baiklah, semuanya sudah hancur. Biarkan saja. Bagaimana kita bisa membiarkannya begitu saja? Tahun itu ibumu harus menelan harga dirinya. Hanya untuk mengatur pernikahan ini dengan ibu Tangsi. Keluarga Luo mereka jauh lebih rendah dari kita. Status apa yang mereka miliki? Kau putra bodoh. Memangnya keluarga Luo itu apa? Yang kuincar adalah apa yang Tang Yue, ibu Tangsi tinggalkan untuknya. Ibu, katakan padaku, apa yang ditinggalkan oleh Ibu Tangsi untuknya? Ibu Luo Tangsi bernama Tang Yue. Pemimpin sekte wanita yang tertutup dari sekte Tang pada masanya. Ada banyak panduan di sekte Tang yang tentang pengobatan, musik, seni bela diri, bahkan peretasan. Setelah Tang Yu meninggal dulu, panduan-panduan ini pasti telah ditinggalkan untuk dipersiapkan bagi Luo Tangsi selama kita menikahkannya ke dalam keluarga kita. Panduan-panduan ini seharusnya menjadi milik kita. Teknik pengobatan saja sudah cukup bagi keluarga kita untuk menghasilkan banyak uang. Jika kau memiliki sesuatu seperti ini, seharusnya kau mengatakannya lebih awal. Jika aku tahu, aku tidak akan menghabiskan waktu bertahun-tahun bermain-main dengan Luo Xiaowan itu. Siapa yang menyuruhmu untuk mengejar wanita-wanita murahan itu? Cukup. Urusan Luo Tangsi akan ditangani olehku. Teh pereda mabuk, minumlah. Teh jenis apa ini sangat manjur. Resep rahasia keluarga. Tidak ada komentar. Lalu bagaimana kau menemukanku? Melacak lokasi Anda. Teknologi ini, aku menguasainya saat aku di luar negeri. Bagus. Kalau begitu tambahkan klausul ini ke dalam perjanjian. Jadilah asisten komputerku. Dalam mimpimu, Tidak ada pilihan untuk menolak. Aku akan menaikkan gaji tahunan di mukamu. 10 juta. kartu bank Anda telah dikreditkan. 10 juta. Ci Yehan. Kartu bank Anda telah dikreditkan. 50 juta. Bisakah kau berhenti main-main? Datanglah ke kamarku. Perjanjian itu tidak mengatakan, aku harus memakai ini. Kalau begitu mari kita tambahkan sekarang. Aku akan menambahkannya ke gajimu. Setoran kartu bank Anda telah diterima. 10 juta. Baiklah, aku anggap saja ini seragam kerja. Ci Yahan, apa kau sedang mempermainkanku? Mainkan piano. Setelah aku tertidur kau boleh melakukan sesukamu. Aku tidak menyangka ini. Raja Naga yang berwajah dingin Ci Yahan. Secara pribadi, dia punya hobi yang sangat unik. The film was translated and narrated by M Media. Luo Tangsi, ini bukan waktunya untuk berkencan.
Kau kembali kali ini untuk mengungkap pelaku yang membunuh ibumu. Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Pemimpin sekte, bawahan saya sudah mengetahui. Bondo. Nona Tang Yue, ibumu memang benar meninggal dalam kecelakaan mobil. Penyebab kecelakaannya adalah karena rem mobil. Ibumu blong. Dilihat dari semua data. Semuanya tampak normal, tapi ada satu poin yang mencurigakan. Apa yang mencurigakan? Data mengenai mobil yang terlibat dalam kecelakaan itu sengaja dihancurkan setelah kecelakaan terjadi, dan orang yang menghancurkan data tersebut adalah seseorang yang belum bisa diidentifikasi oleh bawahan saya. Bahkan kau tidak bisa menemukannya. Sepertinya orang ini bukan orang sembarangan. Ada satu orang yang mungkin bisa menemukannya. Siapa yang bisa menemukannya? Xuan Hu. Maksudmu? Detektif terhebat di dunia. Xuan Hu? Selama puluhan tahun Xuan Hu telah bekerja untuk keluarga-keluarga besar. Dia sulit dilacak. Saya tidak kompeten, tapi saya tetap tidak bisa menemukan keberadaan Xuan Hu. Baiklah, lanjutkan penyelidikannya. Dimengerti pemimpin sekte. Xuan Hu? Di mana aku harus menemukan Xuan Hu? Kau ingin mencari Xuan Hu? Kenapa kau bangun? Bisakah aku tidak bangun di tengah malam? Apa kau mengenal Xuan Hu? Apa kau tahu di mana dia? Aku tidak tahu di mana dia. Tapi aku curiga bahwa dalam beberapa hari ke depan, dia akan muncul di acara Gala Amal Haicheng. Gala Amal. Gala Amal Haicheng. Bagaimana kau tahu? Dia pasti akan datang. Karena baru-baru ini, kakak seperguruan Xuan Hu telah menyelidiki kasus untuk keluarga Song, dan rival keluarga Song, kepala keluarga Xing, juga akan berada di sana. Jadi aku curiga, kakak seperguruan Xuan Hu seharusnya tidak melewatkan kesempatan ini. Tapi aku dengar bahwa Xuan Hu itu sombong dan angkuh. Bahkan jika aku menemukannya, dia belum tentu mau membantukan. Jika aku meminta, dia kemungkinan tidak akan menolak. Selain itu, dia berhutang budi pada keluarga kita. Benarkah? Saat itu, kau bisa ikut denganku saja. Itu sudah cukup. Anggap saja itu caraku berterima kasih atas secangkir teh pereda mabuk itu. Kenapa tidak berterima kasih padaku? Karena telah menyembuhkan insomniamu. Menyembuhkan insomnia, aku membayar untuk layanan itu. Selain itu, kau juga tampak berhutang budi padaku. Apa utangku padamu? Jangan lupa, malam itu aku menetralkan racun untukmu. Apa yang kau inginkan? Aku mengantuk. Aku ingin mendengarmu bermain piano. Cieochi, keluarga-keluarga besar sudah tahu. Raja Naga Malam Abadi datang ke Haicheng. Keluarga Lin dan keluarga Tang, keduanya melakukan langkah besar. Keluarga Luo belum mendengar apapun. Bagus. Kita juga harus bersiap untuk menyambut Raja Naga. Dimengerti, keluarga-keluarga besar, semuanya sedang menyiapkan hadiah besar. Apa yang pantas untuk kita siapkan? Aku sudah menyiapkan hadiahnya. Saat waktunya tiba, kau dan Tangsi akan menemaniku. Ci Yehan. Aku dengar, Raja Naga Malam Abadi akan datang ke Haicheng. Apakah kau akan menyambutnya? Tentu saja. The film Tapi was aku dengar, translated Raja Naga and Malam Abadi ini narrated by di M. wilayah Media. utara membunuh tanpa berkedip. Bahkan sekte Tang kita tidak akan berani memprovokasinya dengan gegabah. Tak disangka masih ada orang yang tidak boleh disinggung, tidak mampu menyinggung. Aku hanya tidak ingin kau dalam bahaya. Apa yang kau tertawakan? Aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku harus mencari kebenaran tentang ibuku. Pastikan saja kau tidak masuk ke dalam bahaya dan memintaku untuk menyelamatkanmu. Hal terpenting sekarang, bukan sekadar kebenaran, tapi juga tidak membiarkan Lu Tianhong dan komplotannya hidup tenang. Cucu perempuanku tersayang, sekarang setelah Raja Naga Malam Abadi tiba, kakekmu pasti akan melayaninya dengan baik, membuat keluarga Tang mendominasi Haicheng. Itu benar, Tangsi.
kakek dan nenekmu. Mereka sudah semakin tua. Di masa depan bisnis ini, pada akhirnya akan menjadi milikmu. Raja Naga ada di sini. Mohon kau dan Tuan Muda Ci harus membicarakan hal baik kepada Raja Naga untuk kakekmu. Jangan dengarkan mereka. Mereka menduduki perusahaan dan tidak memberikan 1 sen pun. Tapi mereka punya nyali menyebut diri mereka kerabat. Tangsi adalah bagian dari garis keturunan keluarga kita. Perusahaan ini pada akhirnya akan menjadi miliknya. Tangsi adalah tunanganku. Aku pasti bisa menjaganya dengan baik. Semuanya diam. Berisik sekali. Terlepas dari itu, hari ini, Raja Naga telah memberkati kita dengan kehadirannya. Keluarga Tanglah yang harus keluar sebagai pemenang. Tepat sekali. Semua villa itu di pinggiran kota milik keluarga Tang. Saat Raja Naga tiba, dia pasti akan senang. Dan jangan lupa. Bandara tempat kau berdiri sekarang dibangun oleh keluarga Lin. Bukan hanya tempat ini, tapi semuanya di selatan utara, timur dan barat. Dibangun oleh keluarga Lin. Saat waktunya tiba, kita akan mempersembahkan semuanya kepada Raja Naga. Raja Naga pasti akan puas. Luo Tianhong, hadiah agung apa yang sudah kau siapkan hari ini? Apa yang telah kupersiapkan pasti akan disukai Raja Naga. Kau bisa membangun 100 bandara lagi, dan itu tidak akan ada gunanya. Kalau begitu aku harus melihatnya sendiri. Tuan Ci juga ada di sini. Mengapa kau terlihat begitu lusuh hari ini? Kau hanya membawa 1 asisten. Nyonya Lian, saya khawatir orang-orang di belakang Anda ini, jika digabungkan, tidak cukup untuk mengalahkan saya. Perkelahian dan pembunuhan lagi. Raja Naga ada di sini hari ini. Sebaiknya kau berhati-hati. Tuan Muda Ci, hadiah agung apa yang kau bawa hari ini? Bagaimana dengan itu, Tuan Muda Ci? Keluarkan hadiah agungmu, dan biarkan kami melihatnya. Inilah hadiah agung yang telah kusiapkan. Tuan Muda Ci yang agung. Demi menjilat Raja Naga malam abadi. Bahkan rela memakai topi hijau. Dan menawarkan pacarnya sendiri kepada orang lain. Ini berita besar. Di Haicheng. Tangsi, Ci Yehan, sama sekali tidak peduli padamu. Sebaiknya kau kembali saja ke rumah kita. Aku sudah hidup selama ini, dan ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini. Ini sangat konyol sampai membuat tekanan darahku naik. Cucu perempuanku, jangan ikuti Ci Yehan lagi. Kemarilah, datanglah ke kakek nenekmu. Ke sini. Jika kau benar-benar menyukai Raja Naga, kakek nenekmu akan mempertaruhkan segalanya untuk menjodohkan kalian berdua. Luo Tangsi, kau wanita tak tahu malu. Kau menggoda Suanji, lalu kau menggoda Tuan Muda Ci, dan sekarang kau ingin datang dan menggoda Raja Naga. Tepat sekali, bagaimana mungkin Raja Naga bisa menyukai wanita sepertimu yang begitu pelin-pelan? Li Feng. Jika kau tidak bisa menangani yang tua, maka urusi yang muda. Beri mereka pelajaran. Ya. The film was translated Wanita yang menyedihkan. and narrated by Aku akan M. menanganinya Media. sendiri. Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir. Jika dia dipukuli seperti ini, bagaimana dia bisa melihat Raja Naga? Angin perubahan sedang berhembus, pasti karena kedatangan Raja Naga. Kau bajingan. Ada apa? Nyonya, menurut intelijen yang terpercaya, helikopter pribadi, Raja Naga Malam Abadi, telah mendarat di bandara yang kita bangun. Benarkah? Itu luar biasa. Raja Naga pasti telah melihat hadiah agung yang dikirimkan keluarga kami. 2 fosil tua itu masih ingin melawanku. Tuan Nyonya, menurut berita yang terpercaya, Raja Naga Malam Abadi telah check-in di kompleks villa kami. Ulangi sekali lagi. Raja Naga sudah pindah ke kompleks villa kami. Dia sedang dalam perjalanan dengan mobil sekarang. Kalian orang keluarga Lin, jangan terlalu cepat merasa senang. Bagian terbaiknya belum tiba. Ini benar-benar seperti anjing yang menggigit anjing.
Saat Raja Naga tiba sebentar lagi, kita akan melihat pertunjukan nyata. Ceoichi Raja Naga telah tiba. Salam Raja Naga. Salam Raja Naga. Raja Naga telah tiba. Apa yang kalian cari semua? Tangsin, Raja Naga. Bandara baru di Tenggara Barat dan Tengah Haicheng dibangun secara khusus oleh kami keluarga Lin untuk menyambut Anda Raja Naga. Raja Naga, atas kedatangan agung Anda, kami keluarga Tan secara khusus membangun kompleks villa ini. Kami harap Anda merasa nyaman. Kalian membangun kompleks villa ini, merusak lingkungan, dan mengubah hamparan luas lahan subur menjadi reruntuhan. Apakah kalian tahu kejahatan kalian? Kami melakukan semua ini untuk Anda Raja Naga. Raja Naga mohon lihat dengan jelas. Dan kau keluarga Lin, secara paksa membongkar jalan untuk membangun bandaramu. Melumpuhkan lalu lintas seluruh Haicheng selama 1 bulan penuh. Apakah kalian tahu kejahatan kalian? Raja Naga. Hamba yang rendah ini mengakui kesalahannya. Mohon maafkan saya. Tuan Muda Qi, sudahkah kau menyiapkan hadiah untukku? dialah orangnya. Dia adalah hadiah yang telah kusiapkan. Aku telah melindunginya dengan baik. Dia kini telah sampai dengan selamat di hadapan Raja Naga. Silakan Raja Naga memeriksanya. Bagus. Sangat bagus. Qi Yehan, kau telah melakukan pekerjaan dengan baik. Tangsi, selama bertahun-tahun ini, kau telah menderita. Kakak Tangsin. Kau adalah kakak seperguruanku. Kakak Tangsin. Kau belum mati. Tangsin. Dai, dia benar-benar Tangsin. Siapa? Siapa Tangsin itu? Tuan. Apakah Anda mengenal Tangsin? Dia adalah anak angkat Tang Yue. Dia juga murid Tang Yue. Dulu, saat guru saya meninggal, saya pernah memohon kepada keluarga Tang. Tapi kedua, fosil tua itu, mereka sama sekali tidak peduli tentang kematian guru saya. Satu-satunya pikiran mereka adalah untuk merampas warisan guru saya. Sekarang setelah saya kembali, fosil tua, buka matamu dan lihat dengan jelas siapa saya. Sampaikan perintah, larang keluarga Tang dari Haicheng. Semua aset harus dialihkan atas nama guru saya. Ya. Sebagai bentuk penghormatan kepada orang tua, guru saya. Biarkan mereka memiliki cukup untuk hidup di hari tua. Tetapi jangan pernah lagi menginjakan kaki di Haicheng. Terima kasih Raja Naga. Terima kasih Raja Naga. Adik seperguruan saya pernah disergap oleh seorang pembunuh. Apakah ini perbuatan keluarga Lin kalian? Raja Naga. Ini adalah kesalahpahaman. The film was translated Benar and sekali. narrated by M Media. Hari itu, saya telah menemukan beberapa orang. Tetapi anak buah saya bahkan belum sempat bertindak. Saat Tangsi sudah terluka. Raja Naga. Tolong lihat kebenarannya. Raja Naga. Bahkan jika pembunuhnya tidak disewa oleh kalian, tetap saja kalian menyimpan niat untuk membunuh adik seperguruan saya. Kejahatan itu tidak termaafkan. Sampaikan perintah. Larang keluarga Lin. Usir mereka dari Haicheng. Semua aset keluarga Lin harus menjadi kompensasi bagi warga yang terdampak oleh pembangunan bandara. Raja Naga, mohon tunjukkan belas kasihan. Tangsu dan saya tumbuh bersama. Kami bahkan bertunangan. Baiklah. Sebagai pertimbangan atas sejarah yang kau miliki dengan guru saya akan mengampuni hidup kalian. Tetapi kalian menyimpan niat untuk membunuh adik seperguruan saya. Kejahatan itu tidak termaafkan. Shukue, bawa mereka pergi. Ya. Seret mereka pergi. Raja Naga. Raja Naga. Tidak. Tidak. Selama 1 bulan terakhir ini, keluarga Luo kalian tidak melakukan upaya apapun untuk menjilat saya.
Jadi hari ini, mengapa kalian datang ke sini? Xiaoxie. Raja Naga. Mengingat situasi keluarga kami, Anda sudah tahu, kami tidak punya apa-apa untuk dipamerkan. Saya hanya ingin membawa putri saya keluar untuk melihat dunia dan untuk melihat Tangsi. Benar-benar sekali, Raja Naga. Ini adalah putri kami. Putri bungsu saya. Raja Naga. Wajah putri saya akhir-akhir ini cukup bengkak. Raja Naga tertawa mengejek. Luo Tianlong. Setelah guru saya meninggal, kau segera mengambil istri baru. Memaksa Tangsi menjalani hidup yang lebih buruk dari kematian. Bagaimana kau mengusulkan kita menyelesaikan perhitungan ini? Raja Naga, tolong lakukan kebaikan ini untuk saya. Mengingat saya telah memberikan penghormatan kepada papan arwah guru Anda. Kau, tolong ampuni keluarga Luo kami, adik seperguruan. Bagaimana kau ingin menangani ini terserah padamu. Luo Tianhong. Sejak ibuku meninggal, kau hanya memanjakan Liu Xin dan Lu Xiaowan. Selama bertahun-tahun itu, makanan yang kumakan bahkan tidak lebih enak daripada makanan yang diberikan Lu Xiaowan untuk anjingnya. Aku baru saja kembali ke rumah, dan kau sudah menyuruh orang untuk merencanakan sesuatu melawanku. Apa kau benar-benar berpikir kau pantas menjadi seorang ayah? Tangsi. Ayah salah. Ayah adalah bajingan. Kau, tolong ampuni ayahmu. Kau ingin aku memaafkanmu? Baiklah. Berjanjilah satu hal padaku. Tangsi. Selama kau mengampuni seluruh keluarga kami, jangan katakan satu hal. Bahkan 100 hal. Aku akan menjanjikan semuanya. Bagus. Berikan mutiara hitam itu padaku. Apel. Mutiara hitam yang ditinggalkan ibuku. Seharusnya masih ada di keluarga Luo, kan? Ya. Benar. Cepat. Mutiara hitam. Baiklah. Cepat bawa ke sini. Penyakitmu bisa disembuhkan sekarang. Penyakitku. Kau menderita trauma psikologis yang berkepanjangan. Hanya mengandalkan akupunturku tidak akan cukup untuk menyembuhkanmu. Sangat penting untuk memiliki mutiara hitam berusia 1000 tahun yang ditinggalkan ibuku untuk pulih sepenuhnya. Aku sempat mengira, Nona Luoku tiba-tiba menjadi begitu gila harta. Ci Yehan. Kau masih belum mengerti kakakku sama sekali. Ada apa, Tangsi? Ini palsu. Kau berani membohongiku. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan. Saya secara pribadi meletakkan mutiara hitam ini di dalam. Kau masih berani berbohong? Xiaowan. Apakah itu kamu? Ibu, apa yang kau katakan? Selain saya, hanya kamu yang pernah memegang kotak ini. Jika bukan kamu yang menyentuhnya, mungkinkah itu saya? Ibu, kau memfitnahku. Aku tidak melakukannya. Jika kau tidak mengatakan yang sebenarnya, aku akan membuatmu menyesal. Kakak aku benar-benar tidak melakukannya. Ibuku yang mengambilnya dari brankas dan meletakkannya langsung ke dalam kotak. Aku benar-benar tidak menyentuh mutiara hitam ini. Aku mengerti. Ibu, ketika ayah memberimu mutiara hitam itu, apakah kau pernah memeriksanya? Bagaimana saya tahu? Mutiara hitam, mutiara putih. Bagaimana saya tahu harus memeriksa itu? Ayah. Ketika ayah memberikannya pada ibu, apakah itu mutiara hitam palsu? Ini, anak ini, apakah kau mencoba membuat ayahmu mati? Tangsi. Ayah benar-benar tidak berbohong padamu. Aku tidak akan pernah. Bahkan jika aku punya keberanian raksasa, aku tidak akan berani untuk menukar pusaka ibumu. Kau tidak berani. Kau memberikan barang-barang ibuku kepada pasangan ibu dan anak itu. Apalagi yang tidak berani kau lakukan. Dan ini lebih dari sekadar mutiara hitam. Sebagian besar aset dari seluruh grup Lu adalah milik Nyonya Tang Yui. Tahun itu saat Ibu Tangsi masih hidup, Lu Tianhong sudah menggelapkan asetnya. Ini adalah apa yang JLC minta saya selidiki. Semuanya adalah bukti atas penggelapan yang Anda lakukan selama bertahun-tahun. Aset Nyonya Tang Yui. Ini tidak benar. Kau menjebakku.
Tangsi, kau bisa menyelidikinya. Aset keluarga Luo kita. Ini semua adalah karangan Ji Yehan, putriku Tangsi, dan Raja Naga. Anda sangat maha kuasa. Jika aku benar-benar telah mengalihkan aset Tang Yue, tidakkah kau akan bisa menemukannya setelah bertahun-tahun ini? Ji Yehan, aku sudah mengirim orang untuk mengawasi kekayaan Luo Tianhong selama bertahun-tahun, dan aku tidak menemukan apapun. Bagaimana kau menemukannya? Untuk itu, kita harus berterima kasih pada satu orang. Kakak seperguruan Xuanwu, keluarlah. Senior, Bahkan detektif Lung Xuanhu ada di sini. Menarik. Saya telah menyelidiki semua yang saya perlukan. Dan semuanya ada di sini. Selama bertahun-tahun ini, alasan kau tidak bisa mengungkap konspirasi Luo Tianhong adalah karena dia melakukan permainan tipu muslihat. sebuah permainan tipu muslihat. Ya. Ibumu memiliki rekening, baik di dalam maupun luar negeri, dan Luo Tianhong membuat rekening baru, baik di dalam maupun luar negeri, atas nama ibumu, Tang Yue ini. Bukanlah Tang Yue yang asli, melainkan identitas palsu yang dia buat. Kau berbohong. Metodemu memang cukup cerdik. Tapi kakak seperguruan Xuanwu, semuanya sudah diselidiki secara menyeluruh, termasuk cara kau menggunakan taktik valuta asing untuk mentransfer dana bolak-balik demi keuntunganmu sendiri. Lihatlah sendiri. Tidak heran keluarga Luo bangkit begitu pesat dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata itu semua karena kau menguras harta ibuku sampai habis. Kejahatannya tidak berakhir di situ. Senior, apakah kau mengatakan kebenaran tentang ibuku? Itu benar. Orang yang benar-benar membunuh ibumu adalah pria yang ada di depan matamu. Luo Tianhong. Tangsi, aku benar-benar tidak melakukannya. Ibumu adalah istriku. Bagaimana mungkin aku membunuh istriku sendiri? Masih mencoba mencari alasan pada tahap ini. Senior, tolong lanjutkan. Ibumu meninggal dalam kecelakaan mobil. Penyebabnya adalah kegagalan pada sistem pengereman mobil. Masuk akal jika mengingat betapa telitinya ibumu. Dia tidak akan pernah membeli mobil dengan rem yang rusak. Ternyata pelakunya tidak lain adalah Luo Tianhong. Metodenya adalah permainan tipu muslihat lainnya. Dia menggunakan nama Tang Yue untuk membeli mobil yang identik, lalu memanipulasinya. Mengapa membunuh ibuku? Karena dia dan Liu Xin berselingkuh. Dan Tang Yue mengetahuinya. Jika Tang Yue mengajukan perceraian, Luo Tianhong seharusnya kehilangan segalanya. Jadi, dia memutuskan untuk menyerang. Bertahun-tahun lalu, seseorang mengambil foto mereka saat mereka membeli mobil itu. Mobil yang dia beli memiliki model yang persis sama dengan mobil yang dikendarai ibumu. Raja Naga, jangan bunuh aku. Raja Naga mohon. Jangan bunuh aku. Orang seperti ini, membunuhnya hanya akan The mengotori film was tanganmu. translated Li and Feng. narrated by M. Bawa Media. dia pergi. Hukum akan mengadilinya. Ya. Tidak. Istri. Selamatkan aku. Tangsi. Dialah orang yang membunuh ibumu saat itu. Saya benar-benar tidak tahu apa-apa tentang itu. Kau muncul di dalam foto itu sendiri. Apa kau berani bilang kau tidak tahu? Ya. Saat itu, saya pergi bersamanya untuk membeli mobil. Tetapi dia bilang dia membelikannya untuk saya. Saya benar-benar tidak menyakiti ibumu. Aku akan menyelesaikan perhitungan denganmu untuk ibuku nanti. Bicaralah. Di mana mutiara hitam itu? Saya benar-benar tidak tahu. Tadi pagi, saat saya mengambilnya dari brand kas, semuanya baik-baik saja. Mengapa kau menatapku? Ini tidak ada hubungannya denganku. Senior Xuanho, aku memintamu untuk menerima satu permintaan lagi. Tolong bantu aku menemukan mutiara hitam itu. Satu hal pada satu waktu. Masalah ini harus menunggu jadwal.
Kalau begitu biarkan aku yang menugaskannya. Apakah kau mau menerimanya Zuanhu? Bahkan jika Raja Naga yang bicara, hasilnya tetap sama. Mengantrilah. Jangan lupa, mutiara hitam itu untuk memperlakukan Qi Yehan. Penyakitnya adalah tanggung jawab yang tak terelakkan bagimu. Baiklah, anggap saja itu sebagai barang gratis untuk Tuan Muda Qi. Berikan aku 1 hari lagi. Baiklah, kami akan menunggu 1 hari. Raja Naga, ada pergerakan di wilayah utara Purgatory. Aku mengerti. Aku akan mengampuni nyawa kalian hari ini. Sampai mutiara hitam ditemukan. Kalian tidak boleh meninggalkan Haichen, bahkan 1 langkah pun. Terima kasih Raja Naga. Terima kasih Raja Naga. Adik seperguruan, masalahnya sudah selesai. Ikutlah denganku. Adik seperguruan. Pelakunya sudah ditemukan. Aku harus kembali ke wilayah utara sekarang. Kakak seperguruan. Jaga dirimu. Qi Yehan, perlakukan adik seperguruanmu dengan baik. Jika tidak, aku tidak akan segan-segan untuk memusnahkan keluarga Qi-mu. Tenang saja, kakak ipar. Siapa kakak iparmu? Kita bahkan belum. Baik, adik seperguruan. Aku pergi. Kita akan bertemu lagi. Qi Yehan. Membawa kakak seperguruan ke sini kali ini. Apakah itu idemu juga? Benar. Qi Eochi. Qi Eochi. Qi Yehan. Nyonya, bagaimana keadaan Tuan Qi? Dia menderita kurang tidur kronis. Dan neurastenia parah. Aku sudah menggunakan akupuntur untuk memperbaiki sirkulasi darahnya. Nyonya, Qi Eochi telah melakukan segala cara untuk Anda, bahkan mengakuisisi bisnis keluarga atas nama Anda untuk menemukan Raja Naga Malam Abadi dari wilayah utara. Dia belum memejamkan matanya selama berhari-hari. Itulah mengapa kondisinya semakin memburuk. Nyonya, saya sudah bersama Qi Eochi selama bertahun-tahun, dan saya belum pernah melihatnya peduli sedalam ini kepada siapapun. Demi pengabdiannya yang tulus, kau harus menyelamatkannya. Keterampilan medis saya hanya bisa membantu mempertahankan hidupnya. Untuk benar-benar menyembuhkannya, aku masih harus mengandalkan mutiara hitam milik ibuku itu. Tapi benarkah kakak seperguruan Xuanhu mengatakan suatu hari? Berarti kita harus menunggu 1 hari penuh. Jangan khawatir, percayalah padaku. Hanya 1 hari. Qi Yehan akan baik-baik saja. Kan? Aku punya permintaan untukmu. Silakan Nyonya. Sebelum Qi Yehan dan aku menikah, bisakah kau tidak memanggilku Nyonya? Aku tidak terbiasa. Cepat atau lambat, kau akan menjadi Nyonya. Jadi berhentilah berpura-pura. Apa katamu? Katakan sekali lagi. Sudah kubilang Nyonya. Qi Eochi kita demi dirimu, rela mempertaruhkan nyawanya. Memanggilmu Nyonya tidak merugikanmu sama sekali. Bocah kecil. Kau punya nyali. Berani membantahku ya? Tunggu saja. Bagaimana aku akan berurusan denganmu nanti? Baiklah, tunggu sampai kau benar-benar menjadi Nyonya kami. Baru kau bisa berurusan denganku. Kau. Apakah ketua sekte baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Berani-beraninya menyentuh ketua sekte. Aku akan memenggal kepalamu. Gondol berhenti. Dia salah satu dari kita. Nyonya, siapa itu tadi?
Nona Luo. Itu asisten saya Gonru. Kalau begitu, apakah dia punya informasi kontak? Aku mohon kakak. Beritahu saja padaku. Tidak. 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 Ada apa denganmu? Aku tidak mau mati. Tidak apa-apa. Ibu ada di sini. Tidak ada yang akan membunuhmu. Ibu, kau adalah ibuku. Kau harus menyelamatkanku. Ada apa denganmu sebenarnya? Ibu? Mutiara hitam itu. Mutiara hitam. Benar kamu yang mengambilnya kan? Ibu? Aku tidak bermaksud begitu. Awalnya aku pikir bahwa selama aku menikah dengan Raja Naga, mutiara hitam itu akan menjadi milikku juga. Jadi aku menukarnya di tengah jalan. Kamu telah membawa bencana bagi kami. Ibu, kau harus menyelamatkanku. Kau harus menyelamatkanku. Baik. Ayo kita pergi sekarang juga. Pergi ke luar negeri. Kemana saja. Ayo kita pergi sekarang juga. Pergi segera. Sudah terlambat. Raja Naga telah memerintahkan bahwa kita tidak diperbolehkan melangkah keluar dari Haicheng sedikit pun. Kamu hanya perlu mengambil mutiara hitam itu dan memohon ampun kepada Lu Tangxi. Percayalah pada ibu. Ibu tidak akan membiarkan sesuatu terjadi padamu. Mempercayaimu. Kau yang mengkhianatiku hari itu. Kau telah menyakitiku. Kau telah menyakitiku. Dan aku pun menyakiti ayah. Kita benar-benar keluarga yang luar biasa bukan, Ibu? Hei. 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 Aku adalah ibumu. Jika kalian semua menginginkan kematianku, maka tidak ada satupun dari kalian yang akan hidup. Halo. Apakah kau ingin Tangxi mati? Aku bisa membantumu. Kakak, aku telah menemukan mutiara hitam milik ayah. Tapi ibu menolak untuk memberikannya. Bisakah kau pulang ke rumah? Lu Xiaowan, keluar ke sini. Kakak, kau sudah kembali. Di mana mutiara hitam itu? Kau sudah pergi selama bertahun-tahun. Kenapa kau kembali? Aku tidak punya waktu untuk omong kosongmu. Di mana mutiara hitam itu? Aku akan bertunangan kepada kakak Suanji. Dan aku sudah pindah ke kediaman Ci untuk bersama Tuan Muda Ci. The Raja film was Naga juga telah translated kembali. and narrated Tapi by kenapa? M-Media. Kenapa mereka semua memihak padamu? Kenapa kau harus merebut segalanya dariku? Kenapa kau harus selalu melawanku? Apa kau sudah gila? Kakak, sejak kecil, tidak ada yang diizinkan merundungku. Terutama kau. Luo Tangxi, kita bertemu lagi. Kau lagi, Aksun. Kau berhasil kabur terakhir kali. Tapi kali ini kau tamat. Kau menyergapku terakhir kali. Itu diatur oleh Lu Xiaowan bukan? Lalu kenapa jika memang begitu, bagaimanapun kau harus mati hari ini? Kau adalah orang yang menyergapku terakhir kali. Jika tidak berdasarkan kemampuanmu, kau bahkan tidak akan bertahan 10 jurus. Senjata tersembunyi ini.
Apa kau pernah mendengar tentang pemimpin sekte Tang? Serahkan mutiara hitam itu. JT, akhirnya ada sesuatu yang kau butuhkan dariku. Jangan paksa aku bertindak. Kalau begitu bunuh aku dan kau tetap tidak akan mendapatkannya. Kau Tidak perlu membunuhnya. Mutiara hitam. Aku sudah menemukannya. mustahil. Itu palsu. Itu pasti palsu. Kebetulan sekali. Ini sebenarnya adalah mutiara hitam yang asli. Kau tahu aku, saat menyelidiki sebuah kasus, suka menelusuri jejak hingga ke sumbernya. Sebelum Nona Tangsi tiba, dia mengirimiku pesan. Dan aku mengerti. Sementara itu, aku menerima kabar bahwa Akson kebetulan berada di dekat sini. Aku hanya menghubungkan titik-titiknya. Semuanya menjadi jelas. Lalu, aku menemukan mutiara hitam itu di tempat Akson. Kau Untuk bisa mengendalikan sumber daya Akson adalah prestasi yang langka. Kecuali itu adalah kau Nona Luo Xiaowan yang menggunakan mutiara hitam sebagai pembayaran. Kebetulan sekali bukan. Dan saat itu, Aksun menyerang Nona Tangsi. Tepatnya Nona Luo Xiaowan yang menjadi dalangnya. Mengikuti petunjuknya. Selesai sudah. Kakak, aku tahu aku salah. Aku mohon jangan bunuh aku. Membunuhmu itu hanya akan mengotori tanganku. Pergilah ke tempat asalmu. Penjara Haichen. Pahit sekali. Obat yang baik rasanya pahit. Penyakitmu baru saja dibasmi hingga ke akarnya. Kau perlu istirahat dan pulih dengan benar. Kau tidak boleh memaksakan diri. Baiklah, kalau begitu mulai sekarang di siang hari, kau harus begadang untuk memasak bagiku, dan bermain piano untuk membantuku tidur di malam hari. Dalam mimpimu. Aku di sini. Aku punya urusan yang harus diselesaikan. Ketua Sekte, semuanya telah diselesaikan. Milik Nyonya Tang Yue, Grup Star, telah sepenuhnya dialihkan ke namamu. Aset luar negeri sedang diambil alih oleh kakak seperguruanmu Tang Xin. Tidak buruk. Baru-baru ini, kau telah bekerja keras. Itu adalah tugasku sebagai bawahan. Sudah lama sekali, sejak terakhir kali kau berlibur bukan? Tidak banyak yang terjadi akhir-akhir ini. Kau harus istirahat. Benarkah? Lanjutkan. Terima kasih Ketua Sekte. Kemana kau akan pergi? Liu Feng. Berhenti mengejarnya. Aku memberinya liburan panjang. Apakah asisten mendapatkan cuti? Li Feng, kau juga sudah bekerja keras. Aku setujui cutimu. Terima kasih CEOC. Tapi berapa lama cuti ini? The film was translated and narrated by Berapa lama pun, M-Media. Guangru mengambil cuti. Kau ambil yang sama. Benarkah? Terima kasih CEOC. Terima kasih Nyonya. Aku pergi dulu. Panggil aku Nyonya sekali lagi. Besok kau ikut aku ke kantor urusan sipil. Dengan begitu, orang lain bisa memanggil ilmu. Nyonya, Aku belum menyetujuinya. jangan lupa. Kau terikat oleh sebuah perjanjian. Perjanjian itu tidak menyebutkan tentang pernikahan. Kalau begitu kita akan menambahkan klausul itu juga. Dan sekalian saja aku transfer uang kepadamu. Oke, Akunmu telah menerima 10 juta. Kau sangat menyebalkan.